walaupun itu benar adanya, tapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen dan konsistensi kita. Artinya dengan banyak kita membeli di pasar, banyak pula plastik yang kita hasilkan dari rumah tangga. Itu sudah ada pemilahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami podcast Bumi Pawah. Kali ini bersama saya Yasrial, dan tema kita hari ini berbicara bagaimana lingkungan sampah yang tidak pernah putus-putus bermasalah. Dan pada kesempatan kali ini kita punya tamu yang sudah tidak asing, selebritis barangkali kelasnya kalau dibilang sampah, karena asik diprotes, dikecam, dituding, dia tak becus. Assalamualaikum Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup Teku Mas Rijal S. Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ujang. Gimana suasana Ramadan ini Pak Kadis? Ya, suasana Ramadan ini kita bisa lihat secara bersama ya. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini kan. Ada sesuatu nih, Pak, yang dalam perspektif saya ini agak beda. Kadang ini lagi terik-teriknya, mendung hujan. Intensitas hujannya berat gitu. Lalu banjir lokal gitu ya. Terus kemudian normal kembali. Nah, kalau melihat Pak Kadis melihat fenomena seperti ini apa sebenarnya ini? Ya inilah yang disebut dengan climate change. Perubahan iklim. Perubahan iklim itu sudah nyata. Terjadinya pergeseran musim, terjadinya perubahan cuaca yang mudah. Itu bagian dari indikator telah terjadinya perubahan. Ini juga ada, kalau itu alam ya. Samping itu juga konversi lahan dan menjadi penggunaan lain, itu juga salah satu pemicu dari jadinya perubahan iklim. Selain itu, apalagi kira-kira yang bisa menjadi salah satu pemicu? Ya, pola hidup kita. Pola hidup kita ini juga menarik gitu ya. Sebut saja misalnya di bulan Ramadan ini, yang harusnya kita berpuasa untuk nafsu makan, berpuasa untuk selera-selera dan sebagainya. Tapi justru di bulan puasa ini belanjanya jauh lebih banyak gitu. Harusnya kan malah mengikuti apa yang ada dan makna dari puasa itu sendiri. Benar sekali. Nah ini yang menjadi masalahnya. Kalau kita belanja ke pasar itu banyak sekali, padahal itu belum tentu bisa kita makan nanti pada saat berbuka. Nah ini juga bagian dari pola konsumsi kita yang tidak baik ya, yang tidak mendorong bagaimana pola hidup kita itu sehat. Artinya dengan banyak kita membeli di pasar, banyak pula plastik yang kita hasilkan. Nah setiap bungkusan itu ada plastiknya. Berarti pada intinya perubahan iklim maupun juga persoalan sampah itu ya kembali ke manusia individunya. Benar sekali. Makanya pemerintah kan sudah membuat ya undang-undang pengelolaan sampah itu di dalam Undang-Undang 18 2008 itu sudah sangat jelas ya apa peran masyarakat ya. Itu jelas disebutkan bahwa urusan ini bukan menjadi urusan pemerintah saja, jadi para stakeholder itu juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Kalau untuk Aceh Selatan sendiri Pak Kadis sebenarnya di mana nih yang kendala terberat itu? Bagi saya kendala sarana prasarana, walaupun itu benar adanya, yang paling penting menurut saya adalah komitmen dan konsistensi kita. Nah, pemerintah telah membuat bahwa
dinas kita ini kan TPA Ya. besar. Jadi urusannya itu adalah urusan wajib, namun tidak berkaitan dengan namanya pelayanan dasar. Jadi saya ingin berikan ilustrasi bahwa kalau pengelolaan sampah dan penanganannya itu tidak baik, itu akan menjadi isu. Ya. Sebut saja misalnya di tengah kota kita itu ada tumpukan sampah besar gitu. Jadi kemudian saya pastikan 2 jam kemudian itu pasti menjadi Pasti isu. heboh. Begitu. Pak Kadis yang ke orang kerjaan. Iya. Macam lah keluarnya itu. Nah, artinya walaupun ini bukan kebutuhan dasar, pangan segala macam, tapi soal sampah ini sensitif, penting, karena dengan kita kelola sampah dengan baik, maka keindahan itu akan terjadi. Ya, kemudian kota kita itu akan lebih baik, lebih teratur, lebih indah, sehingga tentu saja akan menghadirkan banyak pihak ke kota. Nah, menarik ini Pak Kadis. Kalau kita berbicara tentang pengelolaan limbah. Nah, jadi kalau untuk kita di Aceh Selatan ini sendiri, sejauh mana yang kita sudah? Kalau limbah, kalau kita sampah kita kan di TPA ya. Iya. Di TPA setelah adanya pemilahan ya, Iya. beberapa tempat saya lihat ada pemilahan, kemudian residunya itu dibawa ke TPA akhir. Di sana itu sistem kita itu kan sistem ini, sistem sanitary land ya. Ya. Jadi ada residu kemudian ditimbun pakai tanah, kemudian ada residu lagi ditimbun seperti itu terusnya. Nah, kalau limbah B3 itu memang ada pihak tertentu yang mengelolanya. Kita belum ada alat ya, seperti dari produksi limbah-limbah rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, itu memang ada pihak lain yang menanganinya. Itu satu pos nggak di? Oh tidak di kita. Bisa. Tidak Bisa ya. Jadi limbah yang dibawa dari rumah sakit itu bukan ke tempatnya Pak pembuangan TPA terakhir. Kalau limbah di rumah sakit kan ada 2, limbah B3 dan non B3. Kalau limbah B3 itu bukan ke kita, memang sudah ada. Sudah ada mereka yang dibuang itu yang bukan D3-nya. Yang bukan B3. Yang lebih menariknya pengelolaannya dengan sistem yang hanya kan mubazir itu Pak Kadis. Ada nggak berpikir bagaimana itu bisa menjadi limbah menjadi penghasil ekonomi, penggerak ekonomi? Iya, sebetulnya sudah ada skema yang disebut dengan TPS 3R, di tempat penumpukan sampah, reuse, reduce, dan recycle. Di kita di Aceh Selatan itu ada 2 tempat. Jadi Ladang Tuha, Kecamatan Pasir. Satu lagi ada di Durian Kawan, Kecamatan Kelut Timur. Namun sayangnya itu belum maksimal pengelolaan. Jadi TPS 3R itu adalah sebuah tempat ya yang di pengelolaan sampahnya itu menghasilkan banyak hal misalnya. Nah, kalau misalnya dari sampah-sampah plastik kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi plastik yang sudah dicincang sedemikian rupa. Kemudian dari limbah-limbah rumah tangga tadi, dari sayuran dan sebagainya, itu yang dari bahan hewani dan nabati, itu bisa diolah menjadi kompos. Nah, residu dari itu beling, kemudian besi-besi, nah itu yang kemudian harus dibawa ke TPA. Sebetulnya ini sangat ekonomis. Seperti yang di Kelut Timur itu, mereka justru sudah menghasilkan komposnya, walaupun itu belum diperjualbelikan, tapi untuk masyarakat di sekitarnya mereka sudah bisa mendapatkan kompos itu. Berarti kalau secara ekonomi sebenarnya itu kan bisa memungkinkan, sangat memungkinkan, sangat menghasilkan. Nah, Pak Kadis tadi sudah mengatakan skema sudah ada. Sebenarnya kendalanya di mana? Kendala yang kita lihat ya sebetulnya biasalah ya.
kita kan mau cepat instan, Ya. siapapun gitu, ya langsung dapat uang. Ini kan ada proses nih kalau di TPS 3R. Ada proses dari rumah tangga, gitu ya. Kemudian ada dikumpulkan sedemikian rupa dibawa ke TPS 3R. Kemudian di sana ada pemilahan yang plastik-plastik, yang organik-organik ya. Nah, itu kan perlu proses. Kemudian jadi biji plastik, ini jadi kompos, gitu. Proses. Semuanya proses. Kecenderungan kita kan itu karena ini lama kan apa? Kecenderungan kita kan lebih kerja langsung Nampak kelihatan. Nah, ini yang pola pikir kendalanya. kita ya. Ini kendalanya seperti itu. Sehingga yang sangat kita khawatirkan adalah bahwa kemudian bila komitmen dan konsistensi masyarakat di tempat itu dengan hadirnya TPS 3R ini, itu memang sangat erat kaitannya. Kalau mereka tidak komit, tidak konsisten, maka TPS 3R ini bisa menjadi apa namanya, ya bisa tidak termanfaat dengan baik, jadi bangunan tua. Nah, kalau selama ini yang sudah berjalan, Pak Kadis, memang masyarakatnya sendiri bagaimana? Lingkungan ya, ini kita tadi lingkungan ya. Kalau masyarakat kita yang saya sampaikan tadi, bahwa kebanyakan maunya yang istimewa. Tapi bagi saya yang paling penting dalam pengelolaan sampah ini adalah bagaimana mendorong munculnya kesadaran kita semua, sehingga dari rumah tangga itu sudah ada pemilahan. Di rumah tangga itu sudah ada pemilahan. Yang plastik ya plastik, yang non plastik atau yang organik. Sehingga nantinya data berikutnya itu akan hadir bank sampah. Satu kampung itu ada bank sampah. Jadi dari pemerintah kampung yang ada mungkin dari BUMDesnya ya, ada unit usaha pengelolaan sampah misalnya, ya, yang kemudian boleh menginisiasi kegiatan bank sampah ini. Ini bagian dari yang pertama adalah bagaimana memastikan di kampung itu bersih. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita berharap dari kegiatan ini ada aktivitas ekonomi dalam rangka penguatan BUMDes yang ada. Nah, seperti apa? Caranya adalah nanti kita sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga sebelum buang sampah nih, pisahkan dulu yang plastik dan non plastik. Nah, nanti dijemput nanti secara teknis nanti kita tinggal hitung saja berapa kilo dari rumah Bang Ujang misalnya, berapa kilo. Nanti ketika sampai 2 kilo misalnya, nanti teman-teman dari BUMDes ini mengkonversinya menjadi misalnya memberikan rinso misalnya 1 kilo. Jadi ada manfaat langsung yang didapatkan. Timbal balik yang betul, terjadi ya. Betul. Nah, ini menarik loh kalau saya pikir program tentang BUMDes yang berkait dengan bank sampah. Dan tanda kutip, saya pernah sering dengar banyak BUMDes, bank sampah, bukan BUMDes tapi badan sebuah lembaga atau apa yang berbicara tentang bank sampah. Tapi rata-rata saya lihat semuanya macam jalan di tempat. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau menurut pandangan Pak Kadis sendiri, ini persoalannya di mana? Kalau sebenarnya BUMDes yang sudah pernah, bank sampah yang sudah, ini kan program nasional yang saya pikir sudah cukup lama. Ya, keseriusan kita, keseriusan pengurus ya, keseriusan pengurus di bank sampah itu sendiri. Karena ya ini kan sebetulnya kerja di bidang sampah ini ya kerja yang sangat melelahkan. Enggak, persoalannya mereka ada koordinasi nggak atau paling tidak konsultasi dengan dinas? Ini yang belum ya. Ya, itu ada koordinasi dengan kita, kemudian ada pembinaan dari kita. Seharusnya kalau itu disinergikan kan lebih memungkinkan ya. Karena kalau kita melihat secara ekonominya kan menjanjikan itu. Sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Apabila produksi sampah itu rata-rata itu kan hampir setengah kilo.
Kalau hitungan rata-rata per jiwa. Rata-rata per jiwa itu setengah kilo. Hampir setengah Hampir kilo. setengah Ya. kilo. Jadi ini kan kemudian sangat menjanjikan, gitu ya. Terutama dengan sampah-sampah plastik, gitu ya. Bisa kemudian dikonversi dengan rupiah. Jadi bagi saya lihat ini menjadi penting ya. Karena apa? Ini dari hari ke hari ini bertambah jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan, bertambah pula sampah. Iya. Kan begitu. Ya. Jadi oleh karenanya kita mesti melakukan antisipasi sejak dini, sejak awal. Ya. Bagaimana sebagai timbulan sampah ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kita. Ya, selain juga penyakit dan lain-lainnya. Ada yang sedikit saya ingin. Yang swasta sendiri bagaimana perannya? Nah, sebetulnya kalau kita ingin lebih dalam lagi begitu, ini harus ada inisiasi-inisiasi seperti itu. Saya kira beberapa produk ya, beberapa produk itu mesti bertanggung jawab. Iya. Misalnya seperti jenis-jenis produk Unilever ya. Itu mesti bertanggung jawab. Coba kita lihat misalnya di beberapa tempat di selokan, di sungai-sungai itu banyak sekali ada berbagai jenis merek. Ya. Kemudian itu plastik-plastik itu kan sulit sekali terurai oleh mikroorganisme. Harusnya perusahaan korporat yang memproduksi itu mesti bertanggung jawab. Apa secara peraturan pemerintah ada itu? Nah inilah CSR-nya. Kita belum dalam itu ya. Tapi mereka mesti bertanggung jawab. Ya mesti. Mesti bertanggung jawab. Karena mereka juga penghasil limbahnya. Iya, karena mereka menghasilkan limbah. Penghasil limbah juga harus tanggung jawab. Tapi kan dalam bentuk CSR baru yang mereka kan. Saya kira begitu ya. Oleh karenanya pemerintah daerah harus coba untuk yang pertama sekali bagaimana menyiapkan regulasi terhadap CSR itu. Ya. Yang kedua, kita juga harus memiliki data dan informasi yang valid tentang berapa jumlah yang dihasilkan dari sejumlah korporat yang menghasilkan sampah-sampah plastik. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup. Selain memang di kesehatan, lingkungan, dan iklim yang sekarang ini memang lagi sedang hangatnya. Oke lah Pak Kadis, menarik juga kalau kita melihat peran swasta kayaknya dalam tanda kutip baru dan regulasi yang bakal. Tapi kalau saya melihat bagaimana kalau umpamanya BUMDes itu sendiri yang di mana sebenarnya kendala sekarang ini? Saya dapat informasi bahwa ada formulasi anggaran di anggaran desa itu 30% untuk sanitasi. Jadi kalau menurut saya yang disebut dengan bidang sanitasi dan lingkungan tidak cukup hanya dengan membuat parit-parit, revitalisasi got-got, tidak cukup hanya itu. Tapi bagaimana mesti ada inisiasi dari pemerintah kampung, pemerintah desa untuk membuat bank sampah tadi begitu. Langkah awalnya itu ya semacam membeli becak piar gitu. Piar misalnya, piar roda itu yang tugasnya nanti menjemput sampah-sampah yang ada di rumah warga. Nah, nanti tinggal kita instruksikan pemerintah kampung menyampaikan kepada warga untuk menempatkan tong sampahnya dalam bentuk apapun. Jadi proses awalnya itu tetap di desa dulu. Di desa, kemauan masyarakat itu seperti apa? Itu dulu yang itu dulu. Ya. Nah setelah setelah nanti ini terkumpul ya, mereka buat TPS atau buat bank sampah tadi ya. Nah residu dari itu yang tidak bisa diolah menjadi biji-biji plastik, tidak bisa diolah menjadi kompos, itu tugas kami, tugas pemerintah yang memastikan bersih di kampung itu untuk diangkat dibawa ke TPA. Nah seperti itu. Nah ini yang kita harapkan, adanya kerjasama yang
baik ya, yang intensif dan berkelanjutan antara kita pemerintah dengan masyarakat, pemerintah kampung yang ada. Nah, oleh karenanya kami sedang menginisiasi master plan pengelolaan sampah di kabupaten kita. Jadi artinya nanti di mana ada TPS, TPST di sepanjang kabupaten kita itu kan panjang sekali, Betul. ya kan? Itu ada TPS, ada TPST, ada TPS 3R. Kemudian residunya itu nanti kita akan tempatkan di TPA. TPA hanya boleh satu di setiap kabupaten. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Ketentuannya. Kita sedang siapkan itu. Mudah-mudahan saya kira dalam tahun ini, walaupun belum final, draftnya itu sudah ada ya, master plan pengelolaan sampah di kabupaten. Nah itu penting sekali. Oke, harapannya depannya nih Pak Kadis. Ya, harapan ke depan tentu saja yang pertama saya kira pemerintah sudah serius ya dengan soal-soal lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu adalah hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kita tentu sekali lagi berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat, dari pemerintah kampung, dan juga dari korporat ya, perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang berikutnya, menurut kami kita mesti waspada, kita mesti hati-hati. Ancaman perubahan iklim itu hari ini semakin nyata dan jelas. Kita memang harus memahami, harus memastikan bagaimana hubungan kita dengan lingkungan hidup itu betul-betul harus sinergi, harus saling menguntungkan. Jangan kita saja mengeksploitasi alam, sementara kita tidak pernah berpikir bagaimana memastikan keberlanjutan alam. Barangkali itu saja. Oke, terima kasih Pak Kadis, menarik sekali sebenarnya. Demikian teman-teman Kokes sekalian, satu bahasan yang coba kita berbicara tentang sampah dengan lingkungan hidup Mas Rizal Eswood. Dan satu hal yang menarik dari statement akhir dari Pak Kepala Dinas sendiri, jangan kita yang hanya mengolah alam. Kali-kali kita alam juga perlu diperhatikan. Dengan kita hanya memanfaatkannya saja, kan begitu temanya Pak Kadis. Dan satu hal lagi, bahwa persoalan sampah bukanlah persoalan satu manusia, tapi perlu kebersamaan semua sektor dan jadi sektornya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin dalam podcast kami nanti ada satu hal yang mungkin ingin Anda komentari, silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe Anda, kami tunggu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.